Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Tutur Gabut Official. Selamat malam kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Primen kabare? Ya apa cak kabare? Apik ta? Kengken kabare? Apa rungana? Apa kareba? Kiapa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baikkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya, agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut, agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, kita akan membahas tentang mengapa orang-orang Indonesia ini ketika ada seorang profesor dari Malaysia mengatakan mana ada bahasa Indonesia, itu sangat marah gitu. Nah, istilahnya dari konten-konten YouTuber atau netizen itu sangat tidak terima. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Kita akan menyimak sebuah komentar sekaligus testimoni. Mungkin beliau ini seorang guru, atau bapaknya dia itu guru, atau mbahnya dia guru. Kita simak dulu komentarnya. Saya bacakan dulu ya. Baik, kita bacakan komentar dari Erlangga Pranata 1165. Betul Mas, memperkenalkan bahasa Indonesia tidak mudah, menggerakkan perjuangan di sekolah-sekolah, terus koran, media, dan wartawan, terjemahan buku-buku ke bahasa Indonesia. Saya dulu Jawa, sekolah SR, pakai bahasa Indonesia. Di lingkungan kampung saya Madura, bahkan sebelah rumah pengantar masih bahasa Madura. Belum bisa, guru-gurunya bahasa Indonesia. Makanya sering dulu guru-guru itu upgrading. Belum lagi di kantor ditulisi pakailah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di kampus juga ada tulisan itu, di ruang-ruang publik. Makanya kakek nenek dengan susah payah mengenalkan bahasa Indonesia. Nah, kok sekarang netizen Malaysia seenaknya klaim katanya bahasa Melayu. Aneh, nggak lihat kenyataan dan perjuangan untuk menyatukan bangsa sulitnya setengah mati. Nyatanya di Malaysia soal bahasa masih terkotak-kotak. Terbatas kaumnya masing-masing, tidak bisa membentuk bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, malah jadi rojak. Mana mau pakai orang lain, masih sebatas bahasa gaul, di kampus gak akan digunakan, malu, masih bahasa kampung, keren bahasa Inggris. Itulah bahasa Melayu, jadi terjepit hampir punah. Oke ya, kita bahas. Ini lanjutannya juga bagus kayaknya nih. Masnya ini 2 kali nih komen. Oke, terus dia mengira bahasa itu statis Mas, padahal kosakata 50 tahun yang lalu banyak yang hilang dan muncul kosakata baru, apalagi 100 tahun atau berabad. Makanya bahasa itu selalu berkembang dan dinamis sesuai perkembangan peradaban. Oke, kita bahas kawan ya. Baik, yang sudah kita simak, sudah saya bacakan komentarnya seperti itu. Mengapa ketika ada seorang profesor dari Malaysia, mana ada bahasa Indonesia? Kan? Wah, ini orang. Jadi karena dalam perjuangannya dulu, seperti yang di komentar tadi, perjuangannya dulu, para guru, para orang-orang ahli bahasa untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke rakyat Indonesia itu tidak mudah. Perlu perjuangan mati-matian, perlu perjuangan yang sangat berat. Anda bayangkan saja, Indonesia menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu 1928. Kemudian 18 Agustus 1945 setelah merdeka itu ditetapkan sebagai bahasa negara. Semenjak itu bahasa pengantar di sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu tidak mudah memperkenalkannya. Beliau tadi yang komen kan sekitar tahun mungkin sebutan SR itu
mungkin kisaran tahun berapa ya, 70-an barangkali, 70 atau 80. Karena waktu saya sekolah itu namanya sudah SD. Saya SD itu sekitar tahun 78, itu sudah SD menyebutnya. Mungkin sebelum itu nyebutnya kan SR, sekolah rakyat. Kalau di Malaysia kan sekolah rendah, di sini sekolah rakyat ya. Dulu seperti itu. Nah, zaman dulu emang benar, tidak semua orang bahasa Indonesia itu bisa. Jadi untuk memperkenalkan bahasa Indonesia itu ke penduduk Indonesia itu juga tidak mudah. Perlu waktu yang panjang dan perlu intensif perjuangannya. Seperti tadi dijelaskan toh, pada waktu itu di kantor-kantor ditulisi pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di tempat-tempat umum, di kampus-kampus ada tulisannya seperti itu. Di instansi-instansi pemerintah pergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu semua ada tulisan seperti itu. Jadi berjalannya waktu, Anda bayangkan dari Indonesia merdeka sampai sekarang itu udah berapa tahun? Bukan bisa merdeka saja, dari 1928 sampai sekarang hampir 1 abad. Jadi perjuangan setelah 1 abad itu sekarang kan dirasakan tuh bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Jadi suku-suku yang ada di Indonesia yang banyak banget, yang ratusan, itu kalau ngumpul taruhlah ada 20 orang atau 50 orang, kita cukup menggunakan satu bahasa Indonesia. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, mau ngomong pakai apa? Ngomong bahasanya masing-masing, apa ngomong isyarat kayak Tarsan gitu? Nggak mungkin toh. Makanya Indonesia itu ya, kita sebagai bangsa Indonesia perlu bangga dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang memperjuangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa persatuan, bahasa pemersatu, kan seperti itu. Jadi ketika ada orang Malaysia, ada seorang profesor lagi yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia seperti itu, terus ada lagi yang apa salahnya kalau bahasa Indonesia itu depannya disematkan melalui semangat Indonesia, seperti itu. Dia tetap gak mau. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak mau. Seperti itu kawan. Jadi karena untuk saat ini pun juga harus dijelaskan tadi yo. Kalau dari segi, karena ada kata-kata dulu dari Profesor ada bahasa Indonesia satu, akhirnya banyak netizen yang menganggap bahwa yang dipakai di Indonesia ini adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Karena gara-gara dari Profesor tadi. Tapi saya juga tidak tahu apakah anggapan yang dipakai orang Indonesia sebagai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu di Malaysia itu diajarkan di sekolah-sekolah, kita tidak tahu. Kalau itu benar diajar di sekolah, berarti kan memang dari udah doktrin dari kecil loh, menganggap bahasa yang dipakai di Indonesia adalah bahasa Melayu itu begitu. Sedangkan mereka sendiri bahasa Melayu tidak bisa menyatukan kaum-kaum yang ada di Malaysia, kan seperti itu. Enak aja ingin terkenal 300 juta penutur kan gitu toh. 300 juta penutur nebeng ke bahasa Indonesia, ya enggak pada mau. Seperti itu kawan. Jadi kenapa toh mayoritas kita itu tidak mau disematkan melalui semangat Indonesia, atau apalagi dianggap bahasa Indonesia tidak ada, kita marah. Karena seperti itu. Seperti komentar tadi, bahwa mengenalkan bahasa Indonesia itu tidak mudah, perlu perjuangan mati-matian. Setelah kita berkembang dengan bagus, enak aja, pengen nebeng, diklaim juga, istilahnya tidak dianggap. Kalaupun tidak dianggap ya tidak masalah sebenarnya. Karena ada dulu di komentar di saya tuh, kasihan orang Indonesia minta perlakuan bahasa Indonesia di orang Melayu Malaysia. Ya aneh, kita tidak perlu pengakuan juga nggak apa-apa. Meskipun orang Melayu, istilahnya orang Malaysia tidak mengaku adanya bahasa Indonesia, ya tidak masalah. Orang Semenanjung terutama tidak mengaku bahasa Indonesia, terserah, tidak masalah. Tapi sudah ada bukti bahwa dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia ini, 2 diciptakan, salah satunya bahasa Indonesia, karena diciptakan untuk mempersatukan seluruh suku yang ada di Indonesia, kan begitu kawan, ya toh. Itu jadi selama mereka masih menggaungkan seperti itu, menggaungkan yang dia anggap bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, titik, ya repot. Karena kan seperti di komentar tadi bahwa bahasa itu 50 tahun yang lalu biasanya kosakatanya hilang, apalagi sudah 1 abad, apalagi berabad-abad. Ya sudah banyak yang hilang dan sudah berganti dengan kosakata yang baru, karena peradaban dunia bahasa, terutama bahasa itu sesuai perkembangan zaman.
berkembang sesuai perkembangan zaman, kan begitu. Tidak melulu dengan lingkungan franka zaman dulu aja ya nggak bisa. Berkembang sesuai perkembangan zaman, dinamis kan gitu. Oke ya, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur kebut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.